Aksara Jawa yang telah berabad-abad memenuhi kosakata orang Jawa, yang kini telah tergantikan oleh aksara modern dan lambat laun ditinggalkan pengucapnya. Memang mempunyai sejarah panjang dengan berbagai legenda yang mengiringinya. Salah satunya yang termasyhur dari legenda yang tersebut yang dulu memenuhi panggung-panggung drama, dongeng pengantar tidur, dan buku-buku legenda, yaitu kisah pertarungan antara Prabu Dewata Cengkar dengan Aji Saka, yang mungkin sebagian orang kuno masih meyakini eksistensinya sebagai pelaku sejarah yang membawa era baru dalam peradaban Jawa kuno. Walaupun masih belum banyak ditemukan bukti yang dapat menguatkan keyakinan mereka, namun alangkah baiknya jika kita tetap menghargai dan melestarikan kearifan lokal sebagai identitas bangsa dan mengambil pesan moral yang terdapat dalam sebuah legenda maupun cerita rakyat. Jauh sebelum tanah Jawa mengenal peradaban, ada seorang raja, bernama Prabu Dewata Cengkar. Raja Kerajaan Medan Kemulan. Seorang raja lalim yang suka memakan sesama manusia, menguasai tanah Jawa, dengan menebarkan ketakutan. Hingga suatu ketika, seorang pemuda tampan, bijaksana, baik hati, dan sakti mandraguna, dari bumi Mejati, bernama Aji Saka. Mendengar berita kelaliman raja tersebut, membuat hati nurani seorang pahlawan ini terbangun dan membulatkan niatnya untuk menuju di mana Raja Dewata Cengkar menebarkan ketakutan yang teramat sangat kepada rakyat. Namun sebelum itu, Aji Saka menitipkan pusaka andalannya kepada abdi setianya, Dora dan Sembodo, dan memberikan pesan untuk tidak memberikan pusaka itu kepada siapapun selain Aji Saka sendiri. Berjalannya waktu, Aji Saka pun telah sampai di pusat pemerintahan Kerajaan Medan Kemulan. Singkat cerita, Aji Saka dan Prabu Dewata Cengkar bertarung begitu dahsyat, hingga pertarungan itu dimenangkan oleh Aji Saka. Dengan mendorong Prabu Dewata Cengkar hingga jatuh ke Laut Selatan, yang membuat Raja Lalim itu berubah wujud menjadi buaya putih. Bahagia rakyat melihat Prabu Dewata Cengkar telah berhasil disingkirkan oleh Aji Saka, yang membuat rakyat lepas dari cengkraman Raja Lalim tersebut. Sebagai wujud syukur, akhirnya rakyat mengangkat Aji Saka sebagai raja baru yang menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Sementara itu, di desa Dadapan, seorang nenek tua menemukan sebutir telur, dan ia taruh dalam lumbung padi. Beberapa waktu kemudian, telur itu hilang dan telah tergantikan sesosok ular besar, yang membuat nenek tua itu ketakutan. Ajaibnya ular itu dapat berbicara, dan mengaku bahwa dia adalah anak Aji Saka, dan meminta untuk diantarkannya pada Aji Saka. Maka diantarlah ular itu ke istana, menemui Aji Saka. Aji Saka mau mengakui ular itu sebagai putranya, bila mana ular itu dapat membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar, yang berada di Laut Selatan. Menyetujui syarat tersebut, ular itu pun bergegas, menuju di mana buaya putih itu berada, dan bertarung dengannya, hingga buaya putih itu mati. Sesuai dengan janjinya, ular itu diangkat anak oleh Aji Saka, dan diberi nama Jakalinglung. Di istana sifat asli ular itu muncul, dan dengan rakus memakan semua binatang yang ada di istana. Sebagai hukumannya, Aji Saka mengusir ular itu ke hutan Pesanga, diikat dengan erat hingga tak dapat bergerak, dan disabda hanya boleh makan sesuatu yang jatuh ke dalam mulutnya. Setelah beberapa waktu Aji Saka memimpin Kerajaan Medan Kemulan, ia mengirim utusan pulang ke daerah asalnya, untuk mengambil pusaka yang dititipkan kepada abdinya. Sampailah utusan tersebut di bumi Mejati, dan bertemu dengan abdi Aji Saka, yang dititipkan pusaka padanya. Namun, sayang abdi Aji Saka tersebut enggan memberikan pusaka yang telah diamanatkan padanya, karena pesan Aji Saka terdahulu, untuk tidak memberikan pusaka itu pada siapapun, selain Aji Saka itu sendiri. Namun sang utusan juga tidak diperkenankan pulang, jika tidak membawa pusaka tersebut. Berdebatlah mereka berdua, hingga terjadi perkelahian, yang membuat nyawa keduanya terenggut. Menyadari tentang kesalahannya, Aji Saka menyusul utusan itu, menuju bumi Mejati. Namun terlambat, kedua utusan setianya telah menjadi mayat. Dalam penyesalannya, Aji Saka membuat puisi, untuk mengenang mereka berdua. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Yang apabila diartikan sebagai berikut, Hono Coroko, ada dua utusan. Doto Sowolo, yang saling berselisih. Podo Joyonyo, mereka sama jayanya dalam perkelahian.
Mogo Botongo, inilah mayat mereka. Dan ternyata, secara tidak sengaja, puisi yang dirangkai dari susunan aksara Jawa tersebut, menjadi Pangram sempurna. Yang kemudian hari dikenal dengan istilah aksara Caraka.